Hai semua, welcome to Ao's Playroom. Jadi waktu itu emang aku udah sempat ngeliatin playroomnya Ao di house tour kita, tapi aku nggak ngeliatin detailnya dan kayak nggak nunjukin gimana cara aku buat nempatin mainan-mainan Ao. Jadi langsung aja kita cus. Jadi pertama di sebelah kamarnya Kelly ini ada buku-bukunya Ao, rak buku Ao yang aku emang udah punya dari lama, dari zaman dia belum lahir bahkan. Ini aku belinya di Shopee online, aku agak lupa apa, nanti aku tunjukin aja di layar. Nah ini buku-bukunya semua nggak aku rapihin yang gimana gitu sih, maksudnya nggak ada aturan harus yang ini buku ini buku ini tuh enggak. Yang penting kayak masuk aja gitu ya. Soalnya buku Ao lumayan banyak. Gitu guys. Nah ini adalah Montessori spotnya Ao. Jadi ini emang aku taruh mainannya tuh berdasarkan kayak kategori gitu sih. Aku tuh taruh mainannya tuh nggak yang aku tumpuk semuanya jadi satu. Jadi dalam satu kolom gini ada kayak lumayan temanya gitu. Jadi dia bakal mainin tuh ngambilnya satu-satu gitu guys. Jadi habis satu dipakai dibalikin lagi, satu dipakai dibalikin lagi. Itu mengajarin dia supaya lebih bertanggung jawab sama mainannya juga dan lebih bertanggung jawab sama barang-barang yang dia punya. Dan biar belajar juga kalau mainin tuh nggak semuanya langsung diblek-blek dikeluarin, tapi kayak satu-satu gitu diambilnya. Kayak misalkan ini aku ada bagian yang kayak masak-masakannya. Terus di sini di bawahnya ada bagian yang makeup-makeupan. Di bawah ada si airplane-nya. Di sini ada makanan-makanannya gitu yang berbau dengan makanan-makanan. Di sini ada color coordination-nya. Di bawahnya ada xylophone kayak musik-musikannya. Di sini juga ada makanan tapi yang sekaligus bisa ngekoordinasi buat nyusun bentuk makanannya gitu loh, kayak pizza sama cake kan disusun jadi satu circle. Di bawahnya itu ada buat koordinasi motoriknya dia. Di bawahnya lagi-lagi yang bersuara ada di bawah lagi. Kalau ini sebenarnya masak-masakan juga, cuman karena yang di Lacana udah nggak muat dan ini kayak beda sendiri, dia rotan jadi kita taruh sini. Di bawah ini ada shapes coordination dan di bawahnya lagi tuh ada kayak baby-babyannya dia. Nah, buat di atas sendiri ini lebih kayak random things aja sih yang kita kayak ya udah nggak bakal ada ditaruh di sini-sini gitu. Jadi bakal diambilin aja mainannya. Pertama ini ada pajangan. Pajangannya ini beli di Woody Mami. Menurut aku pajangannya lucu-lucu banget dan edukatif banget buat anak. Jadi kayak ini ada angka. Beserta ada apa? Braille ya. Bilang braille ya pokoknya gini. Ya pokoknya itulah. Terus abis itu nih ada huruf Arabnya, hijaiyahnya. Terus abis itu nih ada huruf alfabetnya. Di atasnya tuh kayak ada perintilan-perintilannya. Terus di sini juga ada wooden toys-nya Ao yang biasanya Ao mainin. Cuman kalau ini karena dia di atas, Ao nggak bisa ngambil sendiri. Jadi ini emang masih harus butuh bantuan sih. Dan di sini ada tray buat kalau misalkan dia mau main yang sensori gitu, entah pasir atau slime atau yang berbau berantakan lah ya. Jadi aku udah siapin tray kayak gini. Di sini ada ekstra buku yang nggak muat di sana dan yang ukurannya besar dan tebal gitu. Jadi aku taruh semua di sini. Dan ini kebanyakan buku-buku yang belum dibuka guys. Jadi biar aku emang biasain Ao tuh abisin buku-buku yang ada di raknya tadi dulu. Baru buku-buku yang belum dibuka ini ntar kita bukanya perlahan satu-satu supaya dia nggak gampang bosan sama buku-buku dia yang lama. Nah buat di sini sendiri ini adalah meja Montessori aku bilangnya, karena kalau dibuka, tada, dia ada kayak baknya gitu yang bisa buat kalau misalkan mau main pasir-pasiran, main slime, main dough atau main apapun yang berbau berantakan, dia bisa ngubek-ngubeknya di sini. Terus juga bisa jadi tempat penyimpanan juga sih guys. Jadi ini enak banget. Di atasnya bisa buat belajar atau nulis-nulis atau gambar-gambar. Dan aku beli 2 bangku. Kenapa 2 bangku? Jadi ya kalau misalnya dia punya adik buat Ao, atau kalau misalkan dia lagi mau belajar yang 2 arah gitu loh supaya bisa tatap-tatapan. Nah ini di sini tuh ada tempat aku bilang apa ya, ini semacam kayak playground kecilnya dia lah ya, karena di sini ada slide dan ini ada kayak aduh aku sebutannya lupa lagi apa nama mainan kayak gini. Aduh maaf ya guys, aku pikun. Aku taruhnya di layar dan aku udah sempet ngeliatin ke kalian juga belinya di mana nih, di Shopee. Jadi ini mainan kayu yang bisa naik-naik kayak gini. Ini bisa diangkat, ini bisa jadi kayak naik turun. Kalau dipasang jadi slide atau kalau diputer, sorry, bisa buat dia manjat. Dan ini harganya menurut aku murmer banget karena di tempat lain, di toko lain tuh mainan kayak gini tuh mahal banget, tapi di tempat aku kayak affordable lah. Terus di bawahnya aku kasih matras supaya kalau misalkan lagi sliding dia nggak kayak langsung kejedot ke lantai. Dan di sini ada kayak apa ya bilang kayak gini, jot-jotan aja lah ya sebutannya. Nah disinilah rak-rak penyimpanan mainannya Ao. Tadinya kan aku nyimpen mainan Ao tuh semua kayak di bak gitu kan. Dan aku susun banyak baknya, malah itu jadi kayak repot gitu kalau mau ngambil. Nah enakan kayak gini nih aku belinya di IKEA, tapi banyak juga sih di online yang bukan IKEA. Jadi gampang nih pakai bak tetap, kayak bisa dipisah-pisah per kategori, tapi dia tuh kayak tinggal diangkut-angkut gitu, bukannya ditumpuk-tumpuk susah buat ngambil paling bawahnya. Tapi kita mulai dari yang atasnya dulu aja ya guys. Jadi pertama ini lagi-lagi pajangan-pajangan yang mempercantik ruangan juga. Ini ada Ellie dari mbaknya Ao, terus abis itu nih ada
biasa shapes coordination juga kayak gini. Terus abis itu nih ada number coordination, ini ada boneka yang menurut aku paling estetik, dan ini ada busy board AO. Nah di sini aku pun kasih label gitu guys biar nggak bingung kalau ngerapiin kayak mainan ini tuh adanya di mana di mana. Pertama ini adalah Lego. Jadi aku taruh semua per Lego-legoan, nggak harus Lego beneran sih, pokoknya yang berbau dengan plastik yang seperti Lego itu aku taruhnya di sini biar aku kayak gampang dan inget gitu loh mainan yang seperti itu tuh ada di mana. Di bawah sini ini ada yang berbau dengan musik, maksudnya yang bisa nyala dan bersuara. Jadi aku taruh sini. Ini paling jarang aku mainin sih sebenarnya. Karena kayaknya dia nggak into musik gitu deh. Sorry Om Sam. Paling bawah sini ini adalah mainan AO yang paling berat, maksudnya box AO paling berat karena ini kartu flash. Dan aku tuh suka banget koleksi flashcard buat AO karena menurut aku edukatif banget yang berbau kayak gini, dan dia tuh pinter banget kalau main flashcard gitu karena dari dia masih baby kan aku suka udah ngajarin dia buat main flashcard kan, jadi dia kayak emang doyan. Misalkan kayak gini, ini flashcard huruf ya, saya kayak ngajarin dia U, T, U, T, U, T, yang mana U, ntar dia nunjuk, jadi dengan sendiri dia akan hafal dengan sambil bermain gitu. Makanya ini aku taruh paling bawah karena emang paling berat guys. Buat di sini ini adalah mainan kayu-kayunya AO tapi yang lebih berwarna. Jadi aku tumpuk di sini. Ini juga ada yang shapes coordination tapi karena emang kalau di atas agak kurang estetik gitu ya, jadi aku masukin aja ke sini. Kalau di sini ada boneka-boneka plastik AO atau mainan plastik lah, nggak harus boneka plastik. Jadi yang terbuat dari plastik aku taruh sini biar gampang nyarinya. Bola-bola plastik pun aku taruh sini. Di bawahnya ini adalah buku sensori AO. Ini aku juga suka banget sih ngajak dia main buku sensori karena dia jadi kayak bisa sibuk sendiri gitu loh. Dia sibuk ini ngebuka si kancing, dia sibuk pretelin buah gitu. Jadi emang ini tuh menurut aku mainan-mainan sensori tuh emang selain bagus buat sensoriknya sama bagus buat motoriknya. Apa yang berbau buku-buku sensori aku taruh sini. Terus di sini adalah mainan-mainan kayu AO yang lebih ke warna coklat. Sebenarnya juga banyak mainan yang nyasar sih, masih ada yang warna di sini. Ntar kita harus pindahin lagi. Nah ini adalah mainan terbarunya AO, kolaborasinya Aura Atelier bareng sama Woh Project, gemes banget. Jadi ini kayak apa sih barang-barang di Sky yang bisa ditumpuk-tumpuk gitu sama mereka. Lucu banget kan? Jadi stack gitu ntar, gemes. Dan ini kenapa Sky? Karena nama AO kan diambil dari langit. Terus ini buat di bawahnya adalah plastisin-plastisin. Ini yang paling sering kita umpetin sih, karena dia suka banget main ini. Cuman kadang-kadang kalau misalkan dia kayak ngambil sendiri dan main sendiri tuh suka nggak ke-detect gitu loh. Tahu-tahu udah berantakan di mana-mana. Kadang-kadang diemut-emut juga sama dia. Jadi ini bahaya banget. Kita benar-benar harus ngawasin dia banget kalau lagi main plastisin. Di bawah ini mainan yang sensori-sensori. Sebenarnya lebih yang kayak gini-gini tuh, yang menyibukkan dia. Terus ini juga mainan-mainan binatangnya juga di sini. Ini juga yang menyibukkan dia. Sebenarnya kayak gini tuh mainan-mainan murmer, mudah, tapi tuh sangat membantu kreativitas mereka gitu guys. Mereka jadi mikir gitu loh. Selanjutnya di sini adalah mainan-mainan AO yang berbau dengan karet gitu bahannya. Ini nyasar kenapa ada di sini ya, si well ini ya. Aku keluarin dulu deh ya. Berbau dengan karet, semuanya ada di sini. Apapun itu warna-warni pun ada di sini. Bawahnya ini juga salah satu box yang paling berat karena box mewarnai. Karena berhubung aku sama Tio emang doyan banget ngewarnain, jadi kita sering banget beliin dia kayak buku warna atau pensil warna, dan dia ternyata juga seneng banget gitu ngewarnain. Jadi emang ini lumayan berat dan lumayan sering kepake gitu. Ini paling suka ini krayonnya AO, bentuknya lucu banget. Krayon zaman now tuh kenapa ya? Dulu krayon kita mah ya udah gitu aja. Nah terakhir ini adalah box sensori. Jadi ini aku udah pisah-pisahin per kayak kategori dan per mainan gitu. Kalau ini yang berbau dengan buah-buahan. Ini mainan yang berbau dengan apa bilangnya? Traktor ya. Terus ini juga yang berbau dengan pasir, terus pasta sama nasi. Biasanya tuh jadi tatakan gitu atau jadi dasar gitu, misalkan jadi tanah atau jadi pasir atau jadi rumput. Terus ini ada ya yang lain-lain lah guys. Pokoknya ini yang berbau sensori dan yang berantakan itu kita semua taruh di sini dan kita pisahin gitu. Jadi biar kayak gampang dicarinya dan nggak mencar-mencar gitu. Selanjutnya ini ada mainan air AO, cuman emang taruh di luar karena sebenarnya harusnya dikempesin, cuman ini lagi kita buka. Nah dalam sini adalah kumpulan stiker-stiker AO. Ini stiker juga salah satu andalan aku kalau misalkan lagi pergi gitu ya, yang butuh AO, jangan sampai rewel atau berisik. Misalkan kayak lagi ke masjid atau misalkan lagi naik pesawat, itu kan kalau bisa dia nggak berisik ya. Jadi kita kasih mainan stiker karena dia bener-bener bakal anteng banget ngopek-ngopekin stiker sendiri dan nempel di mana-mana. Buat di bawahnya sih sebenarnya ini lebih kayak ke
mainan-mainan air juga sih guys, sama cat warna. Ini percat-catan dia, cat yang bener-bener chaos gitu, kita umpetin di sini. Terus di sini mainan pasir, mainan air, gitu guys. Thank you guys. Jadi itu dia playroomnya Ao. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai playroom atau misalkan mainan-mainannya Ao atau misalkan cara Ao main segala macam, boleh banget komen di bawah. Aku bakal usahain buat jawab sebisa mungkin. Atau kalian bisa juga baca highlight aku yang mengenai Aozora. Thank you so much for watching. Bye bye.